Alright, let's go. Hai, nama saya Kidung, selamat datang di That Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Video kali ini akan membahas tentang cara gue menata rambut ini. Minggu lalu gue bikin video tentang alasan gue memutuskan untuk memotong rambut gue jadi lebih pendek. Dan di video itu gue bilang gue akan bikin video tutorial untuk menata rambutnya. So, here it goes. Gue gak tahu potongan rambut ini bisa disebut apa, so just call it a faux hawk with zero fade on sides and the back. Untuk mendapatkan gaya rambut kayak gini, gue cuma butuh 2-3 barang. Pertama adalah hair dryer. Gue pakai Panasonic EHN-A65. Gue pernah bikin review tentang hair dryer ini, ada di atas, silahkan ditonton terlebih dahulu. Yang kedua adalah styling produknya. Gue pakai Ruger Essential. Produk ini menjadi salah satu produk yang gue favoritkan di setengah tahun terakhir. Gue pernah bikin video tentang itu, ada di atas, silahkan tonton terlebih dahulu. Gue belum bikin review tentang produk ini. Let me know in the comment section kalau kalian mau lihat review dari Ruger Essential. Kemudian produk ketiga sebenarnya optional, it's a finisher. Gue pakai Chief Dry Sand. Ini adalah produk terbaru dari Chief, hair powder. Gue juga belum bikin review tentang produk ini. Let me know in the comment section kalau kalian mau lihat review dari Dry Sand. So, without further ado, let's get into it. Jadi mulai dengan rambut setengah basah, sebenarnya gue habis keramas. Secara umum gue selalu membagi proses styling rambut gue menjadi 2 bagian, pre-styling dan post-styling. Pada dasarnya, pre-styling adalah langkah yang gue lakukan sambil mengeringkan rambut dengan hair dryer. Gue harus pakai hair dryer karena rambut gue super lemas, super gak ada hidupnya gitu. Jadi pakai hair dryer dan pakai sedikit produk membantu rambut gue menjadi lebih hidup dan lebih siap. Karena rambutnya lebih pendek, gue jadi harus melatih diri gue untuk ngambil produk lebih sedikit. Ambil sedikit, tangan, ratakan. Seperti biasa, apply dari belakang, pindah ke depan. Hal ini akan membuat produknya terdistribusi rata di belakang dan gak cuma berat di depan. Karena kalau berat di depan nanti akan jatuh rambutnya, volumenya gak akan nahan. Berikutnya adalah bagian hair drying. Kalau di video sebelumnya gue pakai sisir, kali ini gue nggak perlu pakai sisir, gue cuma perlu pakai tangan. So, gerakannya adalah gue akan ngedorong semua rambut gue ke depan, kemudian bagian atasnya akan gue tembak kayak gini supaya ada shape-nya. Yang tricky adalah gue harus memastikan bagian ini kedorong ke sebelah sini. Biasanya belahan gue ke sana, jadi rambut di bagian ini tuh terbiasa untuk bergerak ke arah sana. Gue harus push supaya dia ke sini, dan kan nanti akan ngumpul di tengah. So, let's go. Ketika rambutnya sudah terasa mulai kering dan shape-nya mulai kebentuk, jangan lupa untuk ganti hair dryer ke setting dingin. Ini berfungsi untuk mengunci posisi rambutnya. Proses hair drying sudah selesai dan bisa dilihat kalau shape-nya sudah terbentuk. Bagian samping ini masih agak kelihatan mencuat keluar seperti yang sudah kita bahas. Memang harus ditekan lebih sabar lagi. Kalau gue punya lebih banyak waktu, gue akan hair dryer lebih lama lagi sih dengan angin dingin. Yang gue suka dari potongan rambut ini adalah waktu hair dryernya jadi berkurang. Terus sebenarnya dalam keadaan kayak gini, gue bisa selesai dan keluar rumah. Gue nggak perlu melakukan aktivitas post styling, yaitu proses pengaplikasian produk ketika rambutnya sudah kering. Tapi kadang-kadang kalau gue mau lebih yakin lagi, gue akan pakai 1 scoop lagi produk yang sama biar nggak repot. Atau kita bisa pakai hair powder sebagai finisher. Karena produk ini tuh ditekan, jadi gue cuma butuh 2 atau 3 pump gitu. So this 1, 2. You know what? Let's do 3. So. Arahkan rambutnya ke posisi yang diinginkan dan akan ngasih tekstur dan kekesatan ekstra. Jadi lu akan ngerasa lebih pede kalau rambut lu akan bertahan seharian. There you go. Basically that's it. Waktu yang gue butuhkan kurang lebih sekitar 3 menitan. Gue sangat senang dengan potongan rambut ini sih saat ini, karena memotong banyak sekali waktu persiapan gue di pagi hari. Terlihat berbeda dari gue pada umumnya. Cukup banyak teman-teman gue yang ngasih pujian, cukup banyak teman-teman gue yang bilang ini nggak kayak lo dan lo terlihat lebih muda. Ya, okay. Tapi seperti biasalah, apapun pilihan yang kita ambil selalu ada konsekuensinya. Nah, ngebahas tentang konsekuensi ya. Untuk gue pribadi, potongan rambut ini punya beberapa konsekuensi. Yang pertama, gue terlihat jadi lebih muda. Apakah ini hal baik? Belum tentu. Tergantung.
citra diri yang ingin gue tampilkan. Dengan potongan rambut gue yang sebelum ini, yang ini, paling enggak terlihat kayak di umur gue lah, 28 jalan 29. Konsekuensi berikutnya adalah 2 tahun belakangan gue numbuhin rambut di bagian samping dan belakang. Jadi jarak antar potong rambutnya itu jadi lebih lama. Gue bisa bertahan tidak potong rambut 1 bulan, 1,5 bulan. Gue pernah sampai 2 bulan gak potong rambut. Dan masih terlihat acceptable lah, masih terlihat oke. Sekarang video ini di shoot 1 minggu, 1 minggu lebih 1 hari dari gue potong rambut. Dan gue minta zero fade dan udah mulai tumbuh. Jadi potongan rambut kayak gini buat gue, konsekuensinya adalah gue harus lebih sering untuk memaintain potongan rambut ini, karena begitu bagian samping dan belakangnya tumbuh akan kontrasnya nggak gitu terlihat, menurunkan tingkat kekerenannya menurut gue. Yang kedua, begitu panjangnya udah lebih panjang sedikit, akan terlihat aneh kalau dia didorong ke atas dan harus gue kesampingin. Itu kurang lebih konsekuensi yang harus gue hadapi. Tapi konsekuensi positifnya seperti yang sudah gue bilang, waktu yang gue butuhkan untuk menyiapkan rambut ini jadi jauh lebih cepat. Oleh karena itu gue jadi lebih punya waktu ekstra untuk melakukan aktivitas lain. Gue lebih punya waktu ekstra untuk berangkat ke kantor lebih pagi, sampai ke kantor lebih pagi, bekerja lebih lama. My point is, apapun yang kita pilih selalu ada konsekuensinya, baik itu konsekuensi positif maupun negatif. Jadi kalau kalian mau memutuskan untuk melakukan sesuatu, mengambil keputusan yang lumayan besar mungkin, ditimbang rasa aja pilihan-pilihan yang kalian punya. Diturunin aja pro-nya apa, kontranya apa, pilihan A, pro-nya apa, kontranya apa, pilihan B, pro-nya apa, kontranya apa, dan work from there. So, that's it. Thank you so much for watching, and for liking, and for commenting. And if you haven't subscribed, terus kalau kalian mau subscribe setelah video ini selesai, thank you very much. Tombol subscription ada di bawah. Let me know in the comment section kalian suka nggak potongan rambut ini, dan kalian mau nggak lihat review dari Progress Essential sama Chief Dry Stand. Juga tolong kasih tau ke gue dong, kalian sekarang potongan rambutnya lagi kayak apa, terus apakah puas, apakah mau ngerubah, atau kalau mau ngerubah ada ketakutan apa, please share di komen. Terus kalau yang lain mau menanggapi boleh. Segala jenis komen diterima di channel ini selama tidak menyebarkan kebencian. So, I only accept love and respect and acceptance in this place. Jangan lupa bantu sebarkan video ini ke semua channel social media yang kalian punya, Facebook, Twitter, Instagram. Kalau kalian pakai Instagram, jangan lupa mention gue di Instagram. Akun Instagram gue taruh samping. So, follow it, mention gue pakai hashtag #DeadHairGuys biar bisa gue cek, nanti kita bisa DM-DMan, kita bisa ngobrol, dan kurang lebih kayak gitu. So, yeah, other than that, till next time guys, bye.